everyone! Pada kali ini kita akan membahas materi tentang pencatatan berbasis jurnal khusus pengantar akuntansi 1. Hello everyone, my name is Bayu Putra Pratama with NPM 234111192 from the Business Management Study Program. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pencatatan berbasis jurnal khusus. Nah, kita akan membahas satu persatu. Bahwasannya, pencatatan itu adalah suatu proses mencatat. Kemudian, kalau berbasis atau basis itu adalah suatu sistem yang digunakan. Kemudian, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah suatu objeknya. Misal, jurnal khusus pada akuntansi adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi keuangan. Berarti dapat kita simpulkan nih, bahwasannya kegiatan mencatat menggunakan sistem akuntansi yaitu jurnal khusus pada pencatatan jurnal kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan juga jurnal piutang. Nah, itu dia pencatatan berbasis jurnal khusus. Pada kali ini, kita akan membahas 3 poin pokok tentang jurnal khusus dan juga contoh-contoh kasus soalnya. Dengan poin ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan juga jurnal penerimaan kas. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jurnal penjualan. Teman-teman tahu tidak sih, jurnal penjualan itu apa? Nah, jurnal penjualan merupakan salah satu jurnal khusus yang digunakan pada transaksi penjualan dalam secara kredit. Nah, jika secara tunai tidak menggunakan pencatatan pada jurnal penjualan, namun digunakannya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, di sini adalah bentuk dari contoh jurnal penjualan. Ada beberapa tabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tabel tanggal. Nah, tanggal ini berfungsi sebagai tanggal transaksinya dari penjualan tersebut. Kemudian, yang kedua itu ada nomor faktur. Nomor faktur ini adalah buktinya, bukti dari transaksi pembukuannya. Kemudian, dilanjutkan dengan adanya akun yang dikredit. Nah, akun yang dikredit ini adalah nama perusahaan kepada siapa dia menjual. Seperti perusahaan itu bisa dalam bentuk toko, kemudian CV, dan juga PT. Kemudian kita lanjutkan ke referensi. Referensi ini adalah nomor buku besar pembantu piutang, atau jika telah dipindahkan ke dalam buku besar, maka dapat dicontreng pada bagian referensi tersebut. Kemudian selanjutnya ada syarat pembayaran. Nah, pada syarat pembayaran itu biasanya dikasih tahu kapan sih kita harus membayar, dari jarak dari hari apa sampai tanggal berapa, seperti itu. Misal dari tanggal 2 bulan 10 sampai dikasih waktunya tanggal 29 bulan 10, seperti itu. Kemudian juga ada piutang, dagang, dan juga penjualan. Itu adalah mencatat dari jumlah transaksinya. Misal 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas pada soal berikut ini. Kemudian kita akan beralih pada contoh kasusnya. Contoh kasus pada jurnal penjualan. Yang pertama itu ada di tanggal 2 Januari 2023 dijual suatu barang dagang pada toko Teknocup dengan 1 juta rupiah. Syarat pembayarannya adalah 2/10 N sampai 30 dengan nomor faktur 0,226. Kemudian pada 4 Januari 2024 dijual barang dagang pada CV Uti, barang dagang dengan 3 juta rupiah secara kredit dengan nomor faktur 0333. Nah, pada kali ini kita akan membuat jurnal penjualannya. Dari 2 pernyataan tadi kita sudah mendapatkan bahwasannya pada bagian tanggal itu bisa diisikan dengan 2 Januari 2023 dan juga 4 Januari 2023.
Kemudian juga tadi di akhir kalimat pada pernyataan itu ada nomor faktur. Kita tuliskan saja 0,226 dan juga 0,333. Nah, setelah itu ada akun yang dikredit atau nama dari toko tersebut. Yang pertama itu ada toko Teknokap dan juga ada CV Uti. Nah, biasanya pada tabel untuk referensi itu dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian pada syarat pembayaran, itu tadi kita ketahui bahwasannya yang pertama adalah 2/10 N/30. Sedangkan yang kedua itu tidak kita tulis karena pembayarannya secara kredit. Dan untuk piutang dagang dan penjualan, kita tuliskan harganya. Itu adalah sebesar Rp1.000.000 dan juga Rp3.000.000. Kemudian kita akan melanjutkan ke jurnal penjualan. Nah, pada jurnal penjualan ini adalah salah satu juga nih dari jurnal khusus. Kegunaannya sebagai apa? Sebagai pencatatan pembelian barang dan juga harta secara kredit. Seperti itu. Kita akan membahas mengenai contoh dari jurnal pembelian. Nah, pada tabel-tabel ini sudah kita lihat bersama bahwasannya sama seperti contoh dari jurnal pembelian penjualan sebelumnya, yaitu ada tanggal, kemudian ada nomor faktur, kemudian ada akun yang dikredit, kemudian ada referensi. Dan juga ada syarat pembayaran. Perbedaannya terletak pada pembelian dagang dan juga penjualan. Nah, jadi itu adalah mencatat jumlah dari pembelian dan juga utang dari dagang. Sebenarnya sama saja memasukkan jumlah rupiahnya, namun di sini adalah dikatakannya yaitu suatu pembelian. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas pada soal berikut ini. Nah, pada kasus kali ini kita terdapat beberapa data. Yang pertama, pada 2 Januari 2023 itu dibeli barang dagang dari PT Putra Uti dengan Rp3.000.000. Syaratnya adalah 2/10 N/30. Kemudian dilanjutkan dengan 5 Januari 2023 itu dibeli barang dagang pada PT Alamsyah Rp2.000.000 secara tunai dan dari CV Uranus dengan Rp4.000.000 secara 2/5 N/30. Kemudian pada 7 Januari 2023 dibeli barang dagang di PT Teknosis dengan sebesar Rp5.000.000. Syaratnya adalah 10/5 N/30. Kemudian dilanjutkan pada 10 Januari 2023 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp600.000 dan peralatan kantor Rp750.000 secara kredit dari toko Sasing. Kemudian yang terakhir adalah 14 Januari 2023 dibeli barang dagang dari PT Simon. Pada tanggal 14 Januari 2023 dibeli barang dagang dari PT Sisom dengan Rp2.500.000 secara tunai. Nah, kita akan membahasnya kita akan mencatat pada tabel pembelian. Sama halnya dengan tabel yang sebelumnya, pada contoh kasus yang kedua ini atau pada pembelian ini, kita dapat menuliskan tanggalnya, yaitu ada di tanggal 2 Januari 2023, kemudian 5 Januari 2023, 7 Januari 2023. Nah, mengapa ada beberapa yang tidak dimasukkan ke dalam tabel, seperti tanggal 14 Januari dan juga tanggal 10? Karena pada tanggal tersebut itu adalah pembayaran secara tunai, sedangkan pada proses pembelian itu tidak menggunakan tunai atau dilakukannya secara kredit. Nah, kemudian untuk nomor faktur tidak ada tadi pada data, jadi tidak usah kita catat. Kemudian
akun yang dikredit itu adalah nama PT-nya. Yang pertama ada PT Putra Uti, kemudian ada CV Uranus, dan juga PT Teknosis. Kemudian referensi kita kosongkan. Dan ada syarat pembayaran nih. Nah, untuk syarat pembayarannya ada di 2/10N30, kemudian 2/5N30, dan juga 10/5N30. Nah, sesuai dengan tadi, bahwasannya secara tunai tidak dicatat. Kemudian ada piutang, dagang, dan juga penjualan atau jumlah rupiahnya, yaitu ada 3 juta rupiah, 4 juta rupiah, dan juga 5 juta rupiah. Kemudian kita akan beralih ke contoh sevel. Nah, di sini lebih terperinci lagi. Di tanggal 10 itu dicatat. Nah, jadi ada tanggal Januari 2023 pada tanggal 2, 5, 7, dan juga 10. Nah, di sini dibuat namanya keterangan. Berbeda dengan contoh sebelumnya. Di keterangan ini terdiri dari nama tokonya, kemudian ada PT Putra Uti, ada CV Uranus, kemudian ada PT Teknosis, dan juga toko saksi. Untuk referensi itu masih kita kosongkan. Kemudian ada syarat pembayaran. Syarat pembayarannya itu pada tanggal 2/10N30, kemudian ada 2/5N30, 10/5N30. Nah, untuk pembeliannya itu adalah 3 juta rupiah, 4 juta rupiah, dan juga 5 juta rupiah. Nah, kalau di sini dalam bentuk debit itu ada pembelian yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada serba-serbi nih. Serba-serbi itu dari mana saja sih barang itu datang, kemudian berapa sih jumlahnya. Contohnya seperti pada tanggal 10 nih, ada akun yaitu perlengkapan kantor dan juga peralatan kantor. Itu dimasukkan ke sana. Kemudian referensi kita kosongkan saja. Kemudian untuk jumlahnya berapa? Jumlahnya masing-masing ada Rp600.000 dan juga Rp750.000. Nah, pada kredit itu adalah utang dagangnya. Nah, itu ada 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, sedangkan pada tanggal 10 itu dibagi dua dengan jumlah Rp600.000 dan juga Rp750.000. Sesuai dengan dari serba-serbi tadi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang jurnal penerimaan kas. Nah, karena tadi kita sudah membahas yang tentang kredit, di sini kita akan membahas yang tunai nih. Nah, jadi jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal khusus juga yang mencatat semua transaksi dari penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai. Jadi tidak menggunakan kredit seperti itu. Nah, pada jurnal penerimaan kas ini berbeda tabelnya dengan pembelian dan juga penjualan. Di sini pada tanggal itu adalah tempat mencatat tanggal transaksi. Kemudian pada keterangan itu adalah tempat mencatat nama diri atau perusahaan. Sedangkan referensi adalah mencatat tanda atau contreng. Jadi ini bisa kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian itu ada debit. Debit ini dibagi menjadi dua. Ada kas dan juga penjualan nih. Nah, jadi di kas tersebut adalah mencatat jumlah yang diterima. Nah, uang yang diterima itu dicatat di kas. Kemudian untuk mencatat potongan penjualan itu ada di pot penjualan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi nih di kredit. Di kredit ini dibagi berbagai macam. Seperti ada piutang, kemudian ada pembelian, dan juga ada serba-serbi nih. Serba-serbi dibagi lagi menjadi 3. Ada akun, ada referensi, dan juga jumlah. Sama halnya seperti sel tadi. Nah, kemudian ada pembelian. Pembelian itu apa? Sebagai tempat mencatat jumlah penjualan secara tunai. Kemudian untuk serba-serbi itu ada akun adalah yang dicatat nih pada kolom. Apa saja barang-barang yang dibeli seperti itu. Kemudian kalau untuk referensi bisa dikosongkan. Dan untuk jumlah itu adalah tempat mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom 9. Seperti itu.
Untuk lebih lanjut, kita akan membahas pada soal. Contoh kasusnya adalah pada 5 Januari 2023 diterima pelunasan transaksi pada tanggal 2 Januari 2023 pada toko Rocky, yaitu Rp1.000.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian ada 10 Januari 2023 dijual secara tunai barang dagang dengan sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 diterima pendapatan komisi sebesar Rp500.000. Nah, kita akan membahas pada pencatatan di penerimaan kas. Nah, di sini kita dapat melihat bersama untuk tanggal itu adalah mencatat tanggal dari data tersebut, yaitu ada tanggal 5, 10, dan juga tanggal 15. Untuk referensi itu adalah nama tokonya seperti toko Rocky, kemudian pada tanggal 10 adalah penjualan tunai, dan pada tanggal 15 itu adalah pendapatan komisi. Jadi referensi tidak harus nama toko. Kemudian ada keterangan di sini kita kosongkan, dilanjut dengan debit. Debit ini ada kas. Kasnya adalah yang tadi kita dapatkan adalah Rp980.000, ada Rp1.500.000 dan juga Rp500.000. Nah, kemudian pada potongan penjualan di sini terdapat potongan nih pada toko Rocky, yaitu sebesar Rp20.000. Kemudian pada kredit itu di situ kita tulis bahwasannya piutang dagangnya itu adalah 1 juta. Kemudian pada kredit itu ada penjualan nih. Penjualannya itu ada Rp1.500.000. Kemudian dilanjutkan dengan serba-serbi, yaitu ada akun, yaitu pendapatan dari komisi. Nah, pendapatan komisi ini akan masuk ke dalam akun dengan jumlahnya yaitu Rp500.000. Nah, seperti itulah contoh dari penerimaan kas, dan ada beberapa juga contoh lainnya. Namun ini adalah contoh lebih singkat. Terima kasih, semoga video yang sudah ditonton bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk teman-teman semua. Thank you so much.